Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syuim Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini. Dan tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan kesiapan kabupaten kota dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Nah saudara, kesiapan kabupaten kota dalam pelaksanaan pilkada kali ini menjadi amat penting mengingat kabupaten kota adalah ujung tombak dari penyelenggaraan pilkada itu sendiri sampai ke kampung-kampung. Maka dari itu memastikan bahwa kesiapan dari berbagai sektor yang saat ini sudah dipersiapkan oleh masing-masing penyelenggara pemilu di kabupaten kota, penting untuk kita ketahui. Paling tidak mungkin ada langkah-langkah antisipatif sekiranya ada hal-hal yang mungkin berpotensi terjadi, sehingga sedini mungkin hal itu bisa dicegah, sehingga harapan kita bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Aceh bisa berlangsung aman, tertib, dan damai tentunya. Nah saudara, untuk membincangkan tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Dr. Fajran Zain, beliau merupakan politisi dan juga dulu aktif dalam mengamat dan mengikuti berbagai perkembangan dan dinamika politik dan pemilu di Aceh. Assalamualaikum Bang Fajran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga aktivis 98 nih. Siap. Dan yang kedua saudara ada Bung Akmal Said SE, beliau merupakan Ketua KIP Kota Sabang. Assalamualaikum Bung Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga saudara ada Ibu Neti Saparita SHMH, beliau merupakan Kepala Sekretariat KIP Kabupaten PD. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam. Baik, saudara, tentu membicarakan masalah persiapan kabupaten kota seperti yang saya sebut tadi menjadi penting guna kita paling tidak hari ini mendapat update bagaimana kira-kira walaupun ini sampel ya, ada dari PD dan Kota Sabang, melihat bagaimana daerah kabupaten kota sendiri sejauh ini melaksanakan tahapan pemilu pilkada maksudnya yang sudah berjalan. Nah pertama saya ke Bu Neti dulu. Bu Neti, bagaimana persiapan Kabupaten PD sejauh ini? Tahapan apa yang sudah dilalui dan dijalankan? Baik, untuk Kabupaten PD sendiri ini mungkin bukan hanya untuk Kabupaten PD, ini berlaku juga untuk kabupaten kota lain. Itu ada beberapa hal atau persiapan yang tadi dilakukan dalam menyongsong tahapan, bukan menyongsong lagi, ini sudah menjalani tahapan pemilu kada 2024. Yang pertama tentu saja kesiapan men atau person tenaga kerja atau SDM. Ini untuk KIP Kabupaten PD pertanggal 16 Mei kemarin itu sudah melantik PPK sejumlah 115 orang. Sebagaimana kita ketahui PPK itu 5 orang per kecamatan dan Kabupaten PD terdiri dari 23 kecamatan. Dan yang baru-baru saja selesai itu dilantik itu untuk PPS di tingkat Gampung. Itu karena PD mempunyai 730 Gampung sehingga jumlah PPS yang dilantik itu ada 2.190 per tanggal 26 Mei kemarin. Itu untuk jajaran penyelenggara pemilu baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Gampung. Kalau dari kesekretariatan sendiri itu Pak Sekjen, itu Pak Bernard itu sudah memberikan dukungan dengan melantik P3K itu sejumlah 7.000 lebih kemarin per 2 Mei. Dan nantinya akan direkrut kembali ASN itu sejumlah 3.000 lebih guna mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan, dukungan tahapan di jajaran sekretariat KIP Kabupaten Kota. Oke. Artinya sejauh ini, silakan lanjut. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari segi sarana prasarana atau mesin itu alhamdulillah dari pengalaman pemilu kemarin, karena KPU itu kan selalu menggunakan IT atau berbasis aplikasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Seperti untuk logistik misalnya ada Silok ya Pak, ada Silok. Untuk pemilu kada ini ada Silon Kada, ada Sidalih untuk pemutakhiran data pemilih, sehingga ketersediaan jaringan internet itu sangat diutamakan dengan mengoptimalkan jaringan internet VSAT dan fiber optik. Itu juga sudah diakomodir oleh KPU RI. Kemudian dari segi money ya, uang. Nah, ini yang terpenting karena tidak mungkin pelaksanaan tahapan ini bisa kita lakukan jika anggaran tidak mendukung. Dan untuk kabupaten sendiri itu NPHD ditandatangani pada tanggal 22 Desember tahun lalu sebesar 67 M. Nah, dari 67 M itu sebenarnya alokasi yang sangat besar terserap itu untuk honorarium penyelenggara baik di tingkat kecamatan,
Gampung maupun KPPS nantinya itu terserap hampir 50 M lebih. Nah, kemudian untuk pencairannya sendiri hari ini kita sudah mengusulkan untuk pencairan tahap kedua. Nantinya NPHD anggaran hibah itu dicairkan dalam 3 tahap. Oke, itu dari segi anggaran. Kemudian dari segi metode atau tata kerja itu sudah sangat siap KPU, saya melihat sudah sangat siap KPU karena tata kerja ini biasanya dituangkan dalam bentuk regulasi, baik dalam bentuk peraturan KPU maupun juknis maupun surat edaran nantinya. Seperti yang tengah dilakukan kawan-kawan di jajaran sekretariat, hari ini teman-teman sedang fokus melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan calon perseorangan. Kebetulan di PD ada yang mendaftar. Iya, betul. Jadi ada 1 orang yang mendaftar dari calon perseorangan. Jadi rekan-rekan sekretariat sedang melakukan verifikasi administrasi dukungan dan deadline-nya itu besok tanggal 30 harus selesai. Iya, harus selesai per jam 23.59. 29. Iya. 23.59. Kemudian kalau dari segi materialnya itu kita melakukan pemutakhiran data pemilih. Untuk status hari ini kita sudah menerima DP4 data penduduk potensial pemilih pemilihan. Kebetulan untuk Kabupaten PD itu kita menerima sebesar 311.722 pemilih. Jadi karena ada regulasi terkait bahwa TPS untuk pemilu kada ini adalah 600 per TPS, sehingga kita harus melakukan perubahan lagi. Yang awalnya kita alokasikan 500 per TPS jadi 600, sehingga hasil kerja teman-teman didukung oleh komisioner semalam itu jumlah TPS yang seharusnya dari 1090 kemungkinan berkurang menjadi 878. Karena bertambahnya pemilih ya? Iya, benar. Kemudian yang terakhir itu ada market atau pangsa pasar untuk KPU ini kan adalah peserta pemilu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di tahap ini kita sudah menerima pendaftaran dari calon perseorangan itu sebanyak 1 orang dan sekarang sedang tahap verifikasi administrasi. Jika nantinya verifikasi administrasi ini memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Namun jika tidak, maka tidak bisa dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Artinya sejauh ini persiapan KPD dari berbagai sisi tadi digambarkan itu sudah cukup siap ya, ready untuk terus melangkah ke tahapan-tahapan berikutnya, walaupun sedang berlangsung. Lalu adakah sedikit katakanlah persiapan yang lebih lebih besar lagi? Karena kan dulu dalam pemilu Pileg dan Pilpres kemarin KPD sempat menjadi sorotan karena ada berbagai peristiwa dan hal tertentu. Lalu akankah ada semacam persiapan yang sedikit lebih besar dibandingkan misalnya dengan pemilu yang sebelumnya? Kalau saya lihat sekarang, persiapannya hampir sama dengan kabupaten kota lain karena pekerjaan kita kan mengikuti tahapan. Nah, mengikuti tahapan dan telah terjadwal. Jadi semua tahapan itu diusahakan dan tetap diikuti sesuai jadwal tahap, tidak boleh melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan. Itu fokusnya. Baik, kalau Bung Akmal memang yang kita tahu Sabang agak adem-adem saja, tapi tetap menarik. Karena orang kalau misalnya calon gubernur nih Bung Akmal, tetap pinginnya menang dari Sabang, kan yang pertama 0 km. Gimana bro di Sabang? Ya, terima kasih. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Neti bahwa memang pilkada ini sudah berjalan, bahkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan tahun 2024 itu telah dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia itu sebelum pemilu serentak yang lalu. Jadi PKPU nomor 2 itu telah dikeluarkan oleh KPU tanggal 26 Januari 2024. Nah, artinya ketika sudah keluar PKPU ini tentu rangkaian tahapan ini kan sudah menjadi satu hal yang mesti dilaksanakan, walaupun memang ketika itu kita fokuskan dulu ke pelaksanaan Pileg Pilpres ketika waktu itu. Nah, di tanggal 31 Maret 2024 KPU Republik Indonesia meluncing pelaksanaan tahapan pilkada secara nasional ini di Yogyakarta ketika itu. Dan karena kita di Aceh ini pilkada ini diatur secara kekhususan dalam Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka
tahapan pilkada ini juga mesti dikeluarkan oleh KIP, baik KIP Aceh maupun KIP Kabupaten Kota. Nah, KIP Aceh telah mengeluarkan keputusan nomor 7 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Aceh. Dan secara khusus juga kami di Kota Sabang telah mengeluarkan keputusan KIP Kota Sabang nomor 82 tahun 2024 tentang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang dalam pemilihan tahun 2024. Sebetulnya ini memang penjabaran yang telah dikeluarkan oleh KPU RI ini mengikuti saja, namun karena di Aceh ini kan ada beberapa tahapan kekhususan seperti uji mampu baca Al-Quran yang nanti harus dilakukan oleh kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ini juga masuk di dalam tahapan yang dikeluarkan oleh KIP, baik KIP Aceh maupun KIP Kabupaten Kota. Nah, sebagaimana yang tadi Bu Neti sampaikan bahwa memang kita di Kabupaten Kota itu tahapan yang saat ini sudah berjalan itu kemarin bahkan kami bahkan di seluruh Indonesia ini pelantikan badan ad hoc di tingkatan desa atau di Aceh ini namanya Gampung, PPS itu telah kita laksanakan di tanggal 26 Mei yang lalu. Jadi artinya penyelenggara pilkada ini sudah terbentuk sampai di tingkat Gampung. Nah, ini artinya pilkada ini terus kita laksanakan tahapannya sampai nanti puncaknya di hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Nah, tentu ini adalah hal yang kita laksanakan, tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Dan tentu juga selama ini kami juga mengapresiasi dukungan dan kerjasama dari para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan jajarannya, yang setiap saat kita berkoordinasi untuk melaksanakan tahapan pilkada ini dengan baik. Bahkan nanti malam ini kan akan di-launching peluncuran pilkada untuk Provinsi Aceh. Nah, ini tentu adalah bahagian dari satu upaya kita untuk mensosialisasikan bahwa pilkada ini kita laksanakan dengan baik dan tentu mencapai kesuksesan tentunya. Oke. Nah, saat ini juga sama ya, saya dengar di Sabang juga ada paslon dari pasangan independen yang mendaftar dan juga statusnya juga sedang verifikasi administrasi, betul demikian Bung Akmal? Iya, di Sabang ini sama seperti di Kabupaten Pidi tadi ada satu orang yang telah menyerahkan dukungan bakal calon perseorangan. Jadi ini perlu saya sampaikan, pendaftarannya nanti sekalian itu di bulan Agustus. Jadi baik mendaftar dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik ini sama ini di tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 yang akan datang. Namun karena ini terkait dengan dukungan bakal calon perseorangan yang tadi telah disampaikan oleh Bu Neti bahwa kita ini kan berdasarkan data agregat kependudukan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, di Sabang ini kemarin datanya 43.527 penduduk Sabang yang terakhir diagregatkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga kalau dalam kanun nomor 12 tahun 2016 itu bahwa dukungan untuk calon perseorangan itu kita kan 3% kalau di Aceh, karena kita mengikuti ketentuan kanun yang merupakan turunan dari Undang-Undang 11 2006. Nah, kami kemarin juga sudah menetapkan itu dalam keputusan nomor 81 tahun 2024 bahwa dukungan minimal calon perseorangan di Kota Sabang ini adalah 1306 atau 3% dari 43.527. Nah, kemarin kita sudah terima itu dari satu pasangan bakal calon perseorangan. Mereka telah menyerahkan dukungan tersebut dan saat ini memang tengah kita lakukan verifikasi administrasi yang kita lakukan melalui aplikasi pencalonan kepala daerah. Jadi kalau dulu di Pileg itu ada Silon untuk Pileg, sekarang Silon Kada. Jadi aplikasi pencalonan kepala daerah. Jadi ini mungkin lebih memudahkan kita untuk melihat bagaimana yang double nanti dukungannya itu lebih memudahkan. Dan verifikasi administrasi ini akan berakhir besok 29 Mei jam 23.59. Jadi nantinya setelah ini nanti kan akan dilihat
kalau memang nanti bisa dilanjutkan ke verifikasi faktual, maka ini akan dilanjutkan tentunya. Oke. Ya menarik, artinya baik PD maupun Sabang tentu ini representasi daerah juga sejauh ini mengikuti ketentuan yang ada dan berjalan on the track sesuai dengan tahapan yang tersedia. Pun demikian kita ingin tanya ke Bang Fajaran sebagai politisi dan juga mengamati tentu perkembangan yang ada. Seberapa optimis Bang Fajaran meyakini katakanlah pilkada kita kali ini akan lebih berkualitas dibandingkan misalnya dengan pemilu sebelumnya? Tentu dari deskripsi atau dari amatan Anda di penyelenggara, mungkin Bang Fajaran bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kali ini, karena ini kalau kita hitung adalah pemilu keempat setelah Damai. peace agreement. Kita nggak hitung pemilu-pemilu sebelumnya, dan saya percaya tingkat literasi politik masyarakat sudah lebih bagus. Saya pelajari misalnya di Sabang misalnya, angka partisipasinya itu, angka non partisipasinya itu sekitar 14%. Itu kemarin ya. Di PD lebih tinggi malah, non partisipasi 6, sekian persen. Artinya sudah bagus itu. Artinya memang kalau kita pakai indikator angka partisipasi lebih bagus. Kemudian kalau kita pakai indikator angka kekerasan pemilu misalnya, boleh kita bilang kan jauh menurun kan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Dulu Aceh Institute itu pernah membuat penelitian. Waktu pilkada 2006, 2012 dan 2017. Betul. Terjadi penurunan signifikan juga angka kekerasan itu. Kalau nggak salah saya itu pilkada 2006 itu sekitar 103 kasus, turun menjadi 30 sekian kasus, dan tahun 2017 kemarin, 2017 itu malah hanya 3 kasus kekerasan yang dicatat ya. Artinya memang tingkat literasi politik masyarakat sudah lebih bagus. Itu artinya menggembirakan kita ya. Apalagi di penyelenggara sendiri kan ada proses learning ini kan ada proses belajar. Kenapa saya bilang begitu? Kedekatan antara proses pileg kemarin dengan pilkada ini kan memberikan jaraknya nggak begitu jauh, sehingga bisa banyak hal yang bisa dipelajari untuk mengisi kebocoran-kebocoran itu. Pertanyaan berikutnya yang menarik tadi, literasi politik masyarakat kan meninggi. Lalu akankah ini beririsan dengan katakanlah hasil dari pilkada nanti? Artinya ketika masyarakat mulai tublet atau melek dengan politik ya mereka kan semakin selektif. Betul. Normatifnya kan begitu. Betul. Tapi pada faktanya akankah Bang Fajaran melihat juga seperti itu? Ya itu pertanyaan sangat menarik untuk kita ulas, karena memang satu sisi mestinya literasi politik makin menggiring pemilih menuju kepada pemilih yang rasional, seperti itu teorinya ya. Apalagi kalau kita mau lihat tingkat partisipasi membandingkan kota dan desa misalnya. Jadi beberapa kota-kota besar seperti Losmawe, Langsa, Banda Aceh, termasuk juga Tamiang, itu angka non partisipasinya tinggi. Itu menunjukkan bahwa mereka lebih rasional dalam menentukan calon gitu loh. Berbeda dengan daerah-daerah, katakanlah daerah pinggiran atau pegunungan atau daerah yang remote ya seperti Singkil, Semelu. Angka non partisipasinya rendah. Artinya memang mereka mungkin memilih apakah karena memang faktor mobilisasi atau karena faktor ikut-ikutan. Itu kan bisa begitu penjelasannya gitu loh. Kita happy sebenarnya dengan tingkat literasi politik yang semakin tinggi akan mengarah pemilih kepada memilih dengan rasionalitas. Itu satu tesis. Tapi melihat tingkat pragmatisme politik dalam pemilu terakhir ini juga sebenarnya agak menggoyahkan kita gitu loh. Teori bahwa makin rasional mereka akan semakin less pragmatik itu nggak terbukti. Kota-kota besar juga sangat pragmatik dalam soal ini gitu loh. Jadi kita bisa mengatakan bahwa makin kota dia makin tidak menggunakan money politik. Semestinya. Teorinya seperti itu. Tapi kota-kota yang saya sebutkan tadi, Langsa, Losmawe, Banda Aceh, dan Tamiang itu juga tinggi. Termasuk Sibulu Salam itu angka money politiknya juga tinggi, menembus 500 dan segala macam. Kalau begitu apa yang kita simpulkan? Katakanlah apakah katakanlah dari sisi penyelenggaraan mungkin pilkada akan lebih baik dari sisi penyelenggaraan, namun dari sisi produk yang dihasilkan berupa kepala daerah itu
mungkin ini tidak jauh-jauh beda dari produk-produk yang ada sebelumnya. Apakah bisa disimpulkan begitu, Pak Fajar? Ada celah bagi kita sebenarnya untuk tetap mengedukasi ya. Cuman saya khawatir bahwa kita pertama tidak punya cukup waktu. KIP saya duga nggak punya cukup waktu untuk melakukan edukasi itu. Kemudian yang kedua, anggaran juga nggak tersedia cukup gitu loh. Ruang-ruang publik bagi KIP misalnya untuk membuat pertemuan, turun ke masyarakat, membuat simulasi dan segala macam, yang saya tahu bahwa anggarannya terbatas gitu loh. Bahkan dulu ketika kita masih di masa-masa awal setelah pasca perjanjian damai itu masih banyak pemantau internasional, masih banyak program-program yang justru digerakkan oleh lembaga-lembaga asing, lembaga internasional untuk melakukan edukasi politik itu. Ini penting sebenarnya. Edukasi politik itu kalau kita pakai teori bahwa semakin tinggi tingkat edukasi politik dia, maka semakin rasional masyarakat dalam memilih. Nah hari ini pertanyaannya adalah apakah pemerintah atau penyelenggara punya cukup anggaran dan punya cukup waktu untuk melakukan edukasi politik itu. Kita berhadapan dengan masyarakat yang sangat pragmatik dalam soal memilih. Mereka tahu bahwa kalau kita ajak mereka memilih orang berbasis, ini kan kalau kita bicara smart voters ya, kita mendorong supaya mereka semua menjadi pemilih cerdas. Indikatornya apa? Bahwa dia kenali calon. Ini agak enak sedikit karena pemilu kada ini bicara calon langsung nampak orangnya gitu loh. Beda kalau kita pileg, itu kan dibungkus lagi dengan partai. Jadi publik agak sedikit menilai, bingung dalam menilai. Dia suka calon, tapi dia nggak suka partainya. Dia suka partai, dia nggak suka calonnya. Tapi kalau ini kan jelas dia memang berhadapan langsung dengan calon, yang memang boleh jadi diusung oleh koalisi partai-partai. Jadi personal dia itu lebih muncul. Dan makanya sebenarnya bicara soal rasionalitas memilih lebih akan terasa dalam pemilu kada. Nah, itu lebih terasa dia. Cuman kembali ke soal tadi bahwa cukup nggak ruang bagi kita, cukup nggak energi, cukup nggak waktu untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menjadi pemilih cerdas. Mereka harus kenali calon. Belum lagi nanti kita buat turunannya apalagi kenali visi dan misi calon tersebut. Nah, saya pikir Baik, pemirsa, KPK sempat mensurvei bahwa di antara para pemilih kita itu hanya sekitar 30% para pemilih yang memilih calon-calon mereka karena visi dan misi. Sisanya adalah mereka memilih salah satunya karena ada faktor money politik. Lantas bagaimana KIP sebagai penyelenggara, tadi sebagaimana disebutkan oleh Bang Fajaran, memberikan edukasi bahwa pemilih itu memilih berdasarkan faktor visi dan misi atau rasionalitas yang ada. Kita akan jawab setelah yang berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan kualitas. dan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat runtan jadwal sendiri realisasi. Saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas kesiapan kabupaten kota dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Ini Bu Neti menarik menyimak statement Bang Fajaran dan kita semua sepakat sebisa mungkin kan karena tadi kita bergerak dari bahwa tingkat literasi politik masyarakat atau tabletnya masyarakat terhadap politik makin tinggi, maka semestinya
mereka juga memilih didasarkan pada rasionalitas. Tapi faktanya tadi, Iya. pemilu 2000 kemarin itu membuktikan bahwa money politik atau pragmatisme politik masih berperan. Nah, gimana kira-kira, ada tidak, mungkin kalau Bu Neti dari sekretariat ya, tapi bisa jadi mungkin ada bocor-bocoran, apa yang dilakukan KIP untuk memberi edukasi agar ini tidak lagi terulang dalam konteks pragmatisme tadi? Baik, menarik yang disampaikan oleh Pak Fajran tadi bahwa edukasi politik ini sebenarnya penting. Nah, kalau berbicara terkait anggaran, sebenarnya sosialisasi atau edukasi ini kan membutuhkan anggaran. Nah, jadi kita dari sekretariat ketika pengajuan anggaran NPHD itu NPHD untuk hibah, itu justru pengajuan awal itu 130 lebih. Nah, anggaran itu mayoritas disosialisasi, karena sosialisasi itu ada beberapa item ya Pak. Ada beberapa item memang sosialisasi, dan akhirnya karena kondisi keuangan daerah kita memang sedang tidak baik-baik saja, akhirnya kita harus memangkas anggaran-anggaran di sosialisasi tersebut. Jadi yang pesertanya misalnya masif banyak, itu harus kita kurangi. Dan jumlah waktunya kalau tahapan memang hanya 8 bulan ya Pak. Jadi memang kalau dari segi waktu kita memang agak kekurangan waktu. Tapi dari segi anggaran seperti itu bisa saya sampaikan. Jadi sehingga untuk melakukan sosialisasi yang masif atau edukasi politik itu kita terkendala di biaya. Ada biayanya, cuman tidak terlalu besar seperti yang kita usulkan. Kan tadi setengah NPHD-nya sampai ya dari 130 menjadi 67. Nah, 50 lebih itu kan untuk honor badan ad hoc, tidak bisa diganggu gugat. Nah, sisanya itulah kegiatan tahapan kita. Berarti satu sisi kita bisa menyimpulkan agak kecil kita bisa memenuhi harapan itu ya, karena kondisi. Pun demikian, apakah masyarakat PD punya sosial kapital sosial, modal sosial yang kuat? Tidak, selama ini kecenderungan pemilih kita di PD itu gimana nih Bu Neti? Nah, kalau pemilih kita di PD seperti yang disampaikan oleh Pak Fajran tadi ya, mungkin. Nah, jadi kita menyiasati sosialisasi masif itu kita lakukan lewat media sebenarnya. Karena sekarang kan era digital kan, medsos, masyarakat dengan generasi Z ini kan banyak itu di PD. Mungkin di tempat lain juga generasi Z yang mayoritas. Jadi kita menggalakkan sosialisasi itu melalui IG resmi KPD, misalnya Facebook. Nah, mungkin mayoritas IG ya, di IG KPD gitu. Karena untuk menyiasati minimalnya anggaran tadi. Namun yang menjadi perhatian juga sebenarnya sosialisasi ini bukan hanya kewajiban KIP sebenarnya, tapi kewajiban bersama, artinya stakeholder juga sebenarnya mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi yang masif terhadap peningkatan partisipasi pemilih dan edukasi politik terhadap masyarakat. Jadi jangan hanya dibebankan kepada KIP. Nah, demikian. Kelihatan lembaga lain juga sama, mungkin terbatas di anggaran juga ya. Apalagi misalnya civil society, gimana mau bergerak, satu-satunya andalan kita di KIP yang punya bensinnya gitu. Tapi pun demikian, ketika Bang Fajran menyebut memang kota-kota yang selama ini menjadi indikator pemilih rasional, tapi justru pragmatisme politik, money politik justru makin ugal-ugalan, maka asumsi kita, apalagi di daerah-daerah lain yang selama ini juga praktek itu cenderung terjadi. Nah, mungkin bergerak dari itu kita berharap semua pihak ikut serta mendorong agar ini tidak terjadi. Nah, berikutnya kalau di PD nih Bu Neti, adakah pemetaan kerawanan yang mungkin coba dipetakan oleh KIP sendiri, yang ini katakanlah mungkin bisa menimbulkan gesekan politik yang kuat, yang tinggi, sehingga sedini mungkin KIP mencoba mengantisipasi hal-hal itu? Kalau pemetaan kerawanan sebenarnya lebih ke ranah Polres ya. Karena Polres yang punya data-data peta-peta kerawanan. Walaupun kita telah menerima data tersebut dari Polres, namun dalam pemilu yang lalu kerawanan itu tidak terjadi seperti yang dibayangkan. Tidak ada yang anarkis atau apa, itu tidak ada. Masih dalam kondisi damai dan kondusif. Walaupun ada gejolak-gejolak, tapi masih dalam ruangan kan? Ada lungkop meja. Itu biasa. itu hal biasa. Ya, menarik. Kalau Sabang sendiri gimana, Bung? Karena kan pertanyaan masih sama, apakah sosialisasi edukasi politik juga coba dilakukan, tapi juga pada faktanya juga agak terbatas. Iya, memang ya namanya memang anggaran itu kalau kita ajukan itu tetap pasti ada rasionalisasi ya. Ini memang adalah hal yang lazim lah dalam pembahasan anggaran. Tapi kan kita tentu
ingin memaksimalkan juga potensi-potensi lainnya. Jadi dengan adanya partisipasi dari berbagai stakeholder, pemangku kepentingan, kita ajak ngomong, minum kopi kan. Jadi artinya begini, pilkada ini kan adalah kegiatan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Semua pihak kami rasa ini berkepentingan agar ini berjalan dengan baik dan sukses. Nah karena itu ketika kita sampaikan bahwa ini sosialisasi ini adalah hal yang mesti kita lakukan begitu. Dan alhamdulillah memang di Sabang ini kami terbantu dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sabang. Dalam hal ini Badan Kesbangpol itu sering melaksanakan juga sosialisasi kepada semua unsur masyarakat. Ada pemuda gampung, ada GECI, aparatur gampung, dan lain-lainnya, tokoh wanita dan lain sebagainya. Ini tentu adalah hal yang baik sekali tentunya untuk membantu penyelenggara pemilu, dalam hal ini KIP, melaksanakan sosialisasi tahapan pilkada yang sedang dijalankan. Bahkan kalau kita lihat komunitas-komunitas anak muda itu juga kadang-kadang ketika ini tahapan pilkada ini sudah mulai berjalan, mereka juga kadang-kadang ada yang dengan medsosnya itu menanyakan hal-hal yang mereka ingin tanyakan, terutama ini pemilih pemula tentunya ya, karena memang mereka ingin menikmati bahwa pemilihan ini adalah suasana yang asyik dan bisa membuat gembira tentunya, dan ini tentu menjadi pembelajaran bagi mereka. Makanya itu ada kemarin bahkan itu pelajar dari SMP itu datang ke kami, datang ke KIP, mereka ingin memang mendapatkan materi khusus tentang bagaimana itu demokrasi misalnya, dalam rangka misalnya mereka itu ajang pemilihan ketua OSIS misalnya. Nah ini kan adalah hal yang tentu membuat suasana tahapan pilkada ini juga menjadi lebih rileks begitu ya. Jadi di tengah mungkin dinamika yang kita hadapi, ya ini mungkin adalah hal yang sangat baik tentunya. Nah terkait dengan kerawanan tadi, mungkin ini sebagaimana yang Bu Neti sampaikan tadi, ini biasanya itu dikoordinasikan kalau di pemilu yang lalu itu teman-teman dari Bawaslu ya, dari Bawaslu itu berkoordinasi dengan kepolisian dan tentu juga berkoordinasi dengan kita. Kita tentu ini memetakan, walaupun memang di Sabang alhamdulillah ini kami masuk dalam zona hijau lah, ini tidak ada hal-hal yang relatif perlu ada perhatian khusus lah dalam tanda kutip gitu kan. Cuma yang ingin kami sampaikan juga bahwa ini kan pencegahan ini juga mesti diantisipasi dengan baik. Artinya memang kalau saya melihat itu di pemilu 2024 ini di Kota Sabang secara khususnya ini memang relatif berjalan dengan lancar dan aman lah. Kami tentu ini menyampaikan terima kasih juga kepada masyarakat, kepada semua unsur pemangku kepentingan, bahwa alhamdulillah ini pileg yang lalu ini, pileg pilpres yang telah dilaksanakan di 14 Februari 2024 yang lalu ini berjalan dengan sangat baik dan kondusif sekali di Sabang ini. Nah harapannya ini tentu bisa juga berlangsung ketika tahapan pilkada 2024 ini. Dan kalau Anda lihat sendiri tingkat partisipasi publik Kota Sabang dalam memilih, dalam katakanlah terlibat dalam diskusi-diskusi politik ini dari hari menjelang pilkada ini gimana trennya, Bung Akmal? Ya itulah di diskusi-diskusi secara non formal ini kami melihat ini masyarakat terlihat antusias. Jadi di warung-warung kopi ini, terutama ya kebetulan saya secara pribadi senang saya keliling warung kopi ini kan. Jadi kita ya sambil sosialisasi itu tadi, sosialisasi secara non formal ya. Jadi ini yang membuat kita juga apresiatif gitu. Jadi masyarakat ini cenderung ingin mengetahui siapa calonnya. Ya tentu kami menyampaikan kalau calon memang belum ada. Belum ada. Jadi
Tapi minimal pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita senang gitu dengan kondisi masyarakat yang melek sebagaimana Bang Fajran sampaikan tadi. Artinya ini membuat animo masyarakat untuk mengetahui, melihat seberapa besar kandidat yang akan diusung baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik ini. Masyarakat ingin tahu itu. Menarik. Artinya memang ada kecenderungan tren itu mulai meningkat ya. Tapi kalau kembali Bang Fajran, dalam konteks Anda sebagai politisi terlibat dan juga aktif mengamati, sebenarnya nantinya itu akankah ditentukan oleh paslon yang muncul ketika paslon ditetapkan? Itu cuma mempengaruhi karakteristik pemilih kita yang justru itu bisa menentukan bahwa mereka tingkat partisipasinya bisa lebih tinggi ketika memang calon-calon yang ditetapkan itu sesuai dengan kehendak rakyat banyak, atau justru bisa sebaliknya. Ketika yang muncul misalnya justru nyampe lah awai macam apa misal. Akan kau itu gimana tuh Pak? Baik. Beda pileg dan pilkada sebenarnya. Kalau di pileg tingkat partisipasi cenderung lebih tinggi. Kenapa? Karena memang mereka punya sosok-sosok yang mereka representasikan walaupun dari partai berbeda-beda. Tapi kalau di pilkada kan seringkali kadang-kadang kenapa orang tidak berpartisipasi karena nggak merasa ada yang dia mau gitu loh. Maksudnya lagi seperti kayak tadi lah. Dia merasa nggak ada calon yang saya mau di situ. Kenapa saya ikut? Saya memilih seperti itu. Tapi kalau bicara soal partisipasi memang relatif. Orang memilih seringkali kadang-kadang karena faktor dia kenal. Karena faktor dia ingin orang tersebut berhasil, sukses. Karena dia ingin kemudian membantu orang tersebut, lalu dia memilih. Makanya kalau kita lihat tren tingkat partisipasi nggak bisa konsisten ya. Kadang ada Sabang misalnya kalau nggak salah saya angka partisipasi DPRA itu lebih tinggi dibandingkan partisipasi DPRK. Betul. Kalau nggak salah saya. Jadi karena ternyata di Sabang itu lebih menjual caleg-caleg DPRA daripada DPRK. Misalnya seperti itu. Betul. Kemudian, nah itu contoh. Di PD pun kalau nggak salah saya DPRA juga yang paling tinggi dibandingkan DPRK. Jadi pilkada nanti itu kan yang dijual sosok ya. Sosok individu yang dia jual. Dan biasanya partai kadang-kadang relatif tidak lagi begitu menjadi penentu. Cenderung bahkan kadang-kadang, mohon maaf nih, ada bahkan tokoh-tokoh non partai yang misalnya dia maju, boleh jadi dia juga mendapat simpati gitu. Karena orang melihat sosok kan. Nah kembali ke soal tadi, itu soal partisipasi. Tapi saya ingin coba kritisi sedikit soal peta kerawanan tadi ya kan. Bagaimana cara mengantisipasi gitu potensi-potensi munculnya titik-titik kerawanan tadi. Salah satunya adalah dari sekian banyak variabel, saya pikir variabel integritas penyelenggara itu penting. Ini penting karena memang kemarin kasus di PD ya. Di PD. Jadi kita cross check lagi penghitungan suara di PD. Klarifikasi. Penghitungan suara di PD kemarin misalnya. Itu kan sebenarnya muncul karena faktor masalah integritas penyelenggara ya. Tidak bermaksud ngejudge saya pikir. Karena integritas ketika bicara penyelenggara siapa penyelenggara? Ada KIP atau KPU, ada Bawaslu atau Panwasli, ada DKPP, itu penyelenggara. Nah hari ini sebenarnya kita nggak hadirkan Bawaslu. Bawaslu juga kan perlu kita cek juga integritas mereka. Pileg kemarin bagi uang di depan TPS. Ada PTPS di sana. Tapi mereka nggak ambil tindakan. Kenapa nggak ambil tindakan? Pasti banyak variabel. Mungkin takut ya. Atau apa kayak gitu kan. Atau mungkin dia udah nggak mau mikir lagi. Alah. Ngebagi aja, pura-pura hanau kalian aja kayak gitu lah misalnya ya. Tapi itu salah satu titik kritis sebenarnya yang bisa membuat persoalan nanti muncul di kemudian hari. Makanya bicara titik kerawanan, satu sisi memang kita perlu mendapatkan data demografis dari kepolisian, mana daerah-daerah yang rawan secara demografis, tetapi bicara kerawanan juga bicara pada level tingkat konsistensi dan integritas penyelenggara berpengaruh juga nanti kepada sikap pemilih kan. Kita kan pelajari ini bagaimana behaviorals ya. Voters behaviors ya kan. Perilaku pemilih. Itu kan mereka lihat oh lemo penyelenggara jeda kerabe aja. Ya kayak gitu jadinya. Atau seperti yang beredar di video-video terakhir klarifikasi memang benar adanya masukannya di depan penyelenggara lagi kan. Sayang, saya itu bisa di cross check memang ya. Masa di depan
ada penyelenggara di sana, langsung nyampe video, kupoh gitu. Jadi kan dia jadi karena dia melihat pengawas atau apa lemah. Oke. Itu titik kritis saya pikir. Memang yang harus sama-sama kita siasati. Oke, lalu kalau bicara ini, di mana yang mesti kita masuk untuk memperbaiki? Karena kan ini sekarang penyelenggara sudah direkrut. Saya yakini juga pola-pola rekrutmennya juga masih tidak jauh-jauh beda dengan pola rekrutmen Saya ingin sebelumnya. ceritakan itu juga tadi bahwa pertama kita nggak sulit memang memisahkan antara adalah rahasia umum bahwa PPK itu produk politik. Nggak mungkin kita duduk di PPK kalau kita nggak punya ada sedikit lah tanda kutip ya hubungan dengan partai-partai di parlemen gitu. Rahasia umum lah. Nggak ada di sana profesionalisme murni bahwa dia lulus karena dia doktor, karena dia profesor. Ya, Kemarin komisioner KIP Aceh aja profesor nggak lewat kok. Bukan karena itu, tapi karena memang ada faktor lain-lain yang kita sama-sama tahu. PPK baru dilantik. Tadi Pak Akmal sampaikan, Bu Neti sampaikan, kemarin PPS dilantik. Itu produk politik. Nah, cuma sekarang bagaimana kita mencoba menekan angka bias. Kita tahu itu produk politik, tapi makanya sebenarnya sekarang fokus kita adalah menekan bias itu loh. Mengurangi ya. Mengurangi. Yang betul-betul 100% netral itu memang berat. Tapi paling tidak mereka ini harus dikontrol. Nanti di sini peran Bawaslu memang, peran Gakumdu, peran masyarakat. Jadi ada memang satu dua yang nakal, yang lasak gitu ada. Tapi kalau udah dikontrol seperti itu berkurang nakalnya. Oke, karena pressure publik tadi, tekanan publik membuat dia juga mikir-mikir untuk melakukan pelanggaran atau pidana pemilu tersebut. Oke, menarik. Ini Bu Neti, pertama saya dipastikan di PD sudah terbentuk ya Panwasli ya? Panwasli belum, kalau di PD belum. Dalam proses. Panwasli Kabupaten juga belum ya? Belum. Waduh, ini juga agak ngeri-ngeri sedap juga kita. Betul. Oke, lalu apa langkah, ini katakanlah kan sorotan tadi, saya ingin katakan juga PD memang bukan hanya kita, pada level nasional juga menjadi sorotan bagaimana panasnya penyelenggaraan pemilu kemarin. Lalu gimana kira-kira KIP sekarang mencoba untuk mengurangi tekanan dan sorotan itu? Adakah langkah-langkah yang dilakukan sehingga integritas PPK sampai dengan PPS sampai KPPS itu benar-benar sesuai, walaupun nggak sesuai tapi dekat-dekat lah sebagaimana yang diharapkan publik gitu. Wah, ini berat kan? Berat ini. Ini seharusnya komisioner ini yang menjawab, jangan saya. Itu kita skip aja ya. Oke, kalau gitu yang saat ini diperkirakan yang potensi kerawanan tahapan yang krusial itu di mana? Sehingga Bu Neti walaupun kepala sekretariat juga ikut serta dalam tanda kutip bertanggung jawab mengantisipasi itu di mana Bu Neti? Kalau tahapan-tahapan krusial itu yang pertama mungkin tahapan pencalonan nanti yang akan kita hadapi. Itu tahapan, ya karena kan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Fajran tadi, ini kan sosok ya kalau pilkada ini ya. Nah, jadi kalau di PD sendiri itu kan kalau kita melihat dari perseorangan, kalaupun lolos itu ada satu bakal calon artinya. Kalau lolos nantinya hingga tahap akhir, berarti ada satu bakal calon dari perseorangan dan yang lainnya mungkin maju dari jalur partai politik. Kalau kita lihat peta politik PD itu hanya satu partai yang bisa mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati secara utuh, yang lainnya harus koalisi. Nah kan dari dulu ke dulu itu memang PD selalu jadi barometer nih, barometer aman tidaknya pilkada misalnya kan. Tapi kita berharap untuk pilkada kali ini akan berjalan dengan aman dan damai. Itu yang pertama sih titik krusialnya di situ, di pencalonan. Oke, lalu koordinasi dengan berbagai elemen, tadi misalnya kita ingin, tadi menarik Sabang saya memanfaatkan, atau bukan memanfaatkan, dalam arti ada Kesbangpol yang ikut serta membackup program-program sosialisasi ini. Di PD sendiri, koordinasi dan relasi yang coba dibangun dengan SKPD atau SKPK yang lain gimana nih Bu Neti? Nah kalau di PD, kalau dengan Kesbangpol memang kita juga melakukan koordinasi, cuman mereka juga belum melibatkan kita belum melibatkan kita dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kesbangpol. Kesbangpol juga sebenarnya mau juga untuk terlibat di kegiatan kita, tapi kan ini tahapan sedang baru saja dimulai. Mungkin nantinya ke depan akan ada tahapan-tahapan apakah sosialisasi atau edukasi yang kita juga melibatkan Kesbang juga melibatkan kita. Itu sudah ada pembicaraan awal dengan Kesbangpol terkait hal tersebut. Cuman sampai hari ini itu belum dilakukan. Demikian. Oke, ketiadaan Panwasli hingga saat ini itu gimana? Rawan tidak? Ini kan menyangkut legitimasi dari proses atau tahapan yang sedang dijalankan juga nih Bu Neti. Gimana KIP
melihat kondisi tersebut? Selama proses tahapan yang sedang berlangsung, itu koordinasi kita langsung ke Panwasli Aceh. Karena kan diambil alih oleh Panwasli Aceh, karena di PD belum terbentuk Panwasli PD. Jadi tidak ada kendala. Jadi ya nggak ada masalah. Karena juga kan kita khawatir juga ketika Panwas tidak ada, itu bisa-bisa bermasalah ya. Tapi syukur-syukur berarti Panwasli Aceh sudah mengambil alih Panwasli di PD ya. Dan mereka langsung datang memonitoring memang. Karena memang merujuk pada kanun bahwa semestinya 3 bulan sebelum apa namanya kick off pemilu itu sudah harus dibentuk ya. Tapi memang beberapa yang saya dengar kabupaten kota di Aceh itu memang belum ada Panwaslinya. Memang ini mengkhawatirkan. Sabang gimana, Bung? Iya, sama juga sebetulnya. Ya, tapi alhamdulillah memang Panwasli Aceh dalam hal ini proaktif ya, dalam mengawasi wilayah-wilayah atau kabupaten kota yang belum terbentuknya Panwasli di tingkat kabupaten kota ya. Memang apa boleh buatlah, karena di Aceh ini memang Panwasli pilkada ini kan harus direkrut kembali, kan berbeda dengan provinsi selain Aceh ya, yang langsung itu di bawah Bawaslu mungkin. Nah, jadi tapi kami rasa ini adalah hal yang tidak menjadi kendala, dan kami pun memang sebelum Panwasli Aceh menyurati KIP kabupaten kota yang belum ada Panwaslinya, kami juga memang sudah menyampaikan di dalam rapat, bahkan sudah kami sampaikan bahwa setiap kegiatan yang kita laksanakan karena belum ada Panwasli di Kota Sabang, maka kita menyampaikan itu ke Panwasli Aceh. Sebelum Panwasli Aceh menyurati kami sudah berinisiatif memang seperti itu. Jadi, dan peserta pemilu nggak keberatan ya? Nggak ada masalah, karena kan ini adalah hal yang memang harus kita jalani. Karena tahapan ini kan memang harus dilaksanakan pengawasan juga oleh Panwasli, baik Panwasli Aceh atau Panwasli kabupaten kota. Nah, kalau terkait integritas itu ya memang sebagaimana yang Bang Fajran sampaikan tadi, memang ini tentu tantangan tentu bagi para penyelenggara ini. Namun tentu ini adalah hal yang memang menjadi satu niat tentu dari penyelenggara itu. Kalau kita memang ingin membuat kualitas demokrasi itu menjadi baik, maka itu juga berpulang kepada kita tentunya. Dan itu tentu harus kita sampaikan juga kepada jajaran badan ad hoc yang kami rekrut. Ini yang tentu harus menjadi pegangan. Persoalan memang ada afiliasi dan itu tentu kan berpulang kepada pribadi yang kita itu menjadi satu hak asasi bagi kita semua tentunya. Tapi ini tidak boleh mengganggu satu komitmen kita bahwa kita menjadi penyelenggara ini memang harus berintegritas, harus punya profesionalisme. Dan karena memang kita elemen sipil yang masih diberikan hak pilih, ya itu tentu nanti itu di hari H bagaimana pilihan kita ya itu kembali kepada kita. Baik, menarik. Terakhir Bang Fajran, tentang kita waktu. Bang Fajran, ini dari kandidat-kandidat yang bermunculan ya, menurut Anda apakah ini cukup akankah menjawab berbagai permasalahan yang ada di Aceh nantinya? Walaupun memang belum ditetapkan, tapi sekurang-kurangnya statement Bang Fajran akan dipertimbangkan untuk diputuskan siapa yang akan diusung oleh partai politik itu. Tingkatnya provinsi, kabupaten, kota. Bisa dua-dua, Pak. Dua-dua. Yang jelas begini, kita lebih optimis. Ini singkat saja, Bang, waktu. Baik. Kita lebih optimistik karena sekarang pemilih kita sudah lebih rasional ya. Saya percaya bahwa baik di tingkat provinsi, calon gubernur, wakilnya maupun calon bupati kabupaten kota juga saya percaya bahwa akan dipilih orang yang lebih maju. Dan lebih punya visi misi. Bahkan sekarang saya lihat udah calon-calon udah bicara indikator SDG sekarang. Itu luar biasa. Kalau udah bicara bagaimana membuka RT RW, udah membuka RPJM RPJP, udah bagus berarti. Udah bukan lagi ceritanya untuk pilih loan ku bangun jalan dari udah selesai era itu. Jadi makin rasional juga. Makin rasional. Saya lihat calon-calon udah bicara isu stunting, isu Aceh Green, isu ecological justice, seperti udah bagus itu, udah bagus. Artinya Anda meyakini bahwa dari yang beredar dan juga yang coba diusung ini insya Allah akan bisa menjawab permasalahan. Walaupun memang butuh waktu, tidak mungkin juga seperti membalik telapak tangan. Betul. Nah, tapi butuh waktu. Oke, kita harus akhiri karena waktu terbatas. Terima kasih Bang Fajran, Bung Akmal dan Bu Neti atas waktunya di Aceh Bicara. Baik pemirsa, sampai ketemu di Aceh Bicara berikutnya.
Insya Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.